مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك على حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ثم الفضل أرواح أزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين وإلى أرواح أصحاب رسول الله أرواح الأولياء والشهداء والصالحين جميع الملائكة المقربين وجميع الأقطار وأحباب الله من أولهم إلى آخرهم وسائر وإلا رضي الله تعالى عنهم ثم إلى مشايخنا في الدين وعلمائنا وأساتذتنا ومعلمينا وذوي الحقوق والواجبات علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الله تعالى بشأن شاءهم الرحمة والمغفرة وأن يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وكراماتهم ونفحاتهم وإمدادهم بالدين إلى الآخرة ثم إلى أرواح والدينا وأمهاتنا وجداتنا وجداتنا وأعمامنا عمتنا وأخواننا وخالاتنا وإلى أرواح من لا زمن مجلسنا الله تعالى يغفر له ويرحمه ويجعل الجنة مثواه ويجعل قبره روضة من رياض الجنة ثم تعالى ما نوينا وما زمنا وبسرنا وأظلمنا ومنعونا ورجونا وعلمنا وأسررنا من أمور الدنيا والآخرة وعلى هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أشهد أن لا إله إلا الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعلى أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا شفينا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبركاته علومه وبكم في الدارين آمين رضي الله عنه أجمعين. إلى أن قال ويدوي به الشكر على نعمة العقل وصحة البدن. Halaman 9 kertas warna putih baris ketiga dari bawah. Wayadwiya ada nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wayadwiya bihi asyukra ala ni'matil aqli wa sihhatil badani dan niatkan juga bersyukur atas nikmat akal dan sehatnya badan wala yanwiya bihi iqbalan nasi ilaihi dan jangan diniatkan untuk penghormatan kepada manusia walastijlaba utamid dunia dan tidak pula untuk menarik harta dunia wal karamata inda sultani wa ghairihi dan kemuliaan di sisi raja dan yang lainnya. Baik ya mas sekalian, di antara niat yang terpuji, niat yang baik di dalam kita menuntut ilmu agama, baik mereka yang belajar di madrasah atau mereka belajar di pondok-pondok pesantren
atau belajar di ma'had-ma'had, atau pula yang modelan kayak kita belajar di majlis ilmu semacam ini. Maka seharusnya bagi kita untuk memiliki dan mempunyai niat-niat yang baik, niat-niat yang terpuji. Di antaranya apa? Wa yanbiyatihi asyukra ala ni'matil akli. Bersyukur kepada Allah. Kita niat ngaji datang kemari, berterima kasih kepada Allah atas nikmat akal. Allah berikan kepada kita akal. Maka dengan akal inilah kita beda dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Dengan akal inilah berbeda antara kita dengan binatang, berbeda antara kita dengan tumbuhan, berbeda antara kita dengan makhluk-makhluk Allah Ta'ala yang lainnya. Allah karuniakan kepada kita akal pikiran. Maka salah satu cara untuk berterima kasih, cara untuk kita bersyukur kepada Allah atas nikmat akal ini dengan cara mengaji, dengan cara menuntut ilmu agama. Orang bisa pintar, orang bisa mempunyai kedudukan yang tinggi, bisa menjabat dengan jabatan yang tinggi, itu mayoritas melalui akalnya itu. Orang bisa pintar dalam berbahasa, ya, menggunakan bahasa-bahasa asing misalkan, atau menguasai ilmu teknologi, ya, ilmu pertanian atau ilmu yang lainnya. Itu semua tersebab karena akalnya dia itu, ya. Sehingga orang beda-beda profesinya. Ada insinyur, security itu juga ada ilmunya juga. Ini modelan begini ada terima security. Ya, karena ada apa? Iya saya kan sertifikat. Ya malum guru namanya juga nggak ada akalnya. Bukan nggak ada, bukan yang dipakai. Ya, untuk ngaji jadi akalnya manfaat. Coba nggak ngaji, dicabut sama Tuhan akalnya. Kasus, ya, ini kasus tuh, apa? Penemuan kerangka ibu dan anak. Mana akalnya? Yang ditinggal oleh suami A. Benar kan di Bandung kan? Karena bikin status. Habis baca tengah malam, oh beritanya begini ya. Tinggalin sama suaminya 2015, kenapa bisa? Putus asa, ya, putus harapan. Sehingga mati, tahu matinya sebelum corona, bagaimana? Sampai ditemukannya sudah menjadi keraka. Itu Bandung. Ya, mana akal dikasih ke Tuhan? Makanya akal itu supaya digunain, dioperasikan dengan hal-hal yang baik di dalam pandangan agama. Bukan hanya sekedar mengejar ilmu pengetahuan umum, tetapi yang terpenting adalah ilmu pengetahuan agama. Kita ngaji begini, gunain akal kita. Kalau yang tinggal pakai akal kemari, datang kemari nggak pakai akal, bisa nggak kemari yang tinggal pakai akal? Nggak bisa. Itu datang kemari pakai akal. Oh iya, mau ngaji mau Jumat waktunya itu akal yang berbicara, gitu kan? Ada hawa nafsu, keinginan, pengen gini, enggak. Tuh akal dikuasai oleh akalnya ini. Ya, al-aqlu wa ma liman yurid wa nafsu qala
al-aklu wa ma lima yurid wan nafsu qala hal min mazid wal fikru baina aqli wa nafsi halat saki wa sa'id. Orang bedain antara orang lacur dan orang bahagia dari akal ini. Makanya para aulia itu ulul albab, orang-orang soleh, mereka adalah orang yang cerdas, orang yang mempunyai akal yang cerdas, cerdik. Jangan mau kita menjadi orang bodoh. Maka ini salah satu syukur nikmat kita sama Allah Ta'ala diberikan akal dengan cara begini. Niatin supaya akal kita lebih ya lebih tajam lagi, ya lebih bermanfaat lagi, lebih berfaedah lagi, aneka macam. Ya, tapi jangan nakal-nakalin. Ya, jangan nakal lulus. Kalau nakal yang buat kebaikan nggak apa-apa. Iya, ini ngakalin buat ibu. Ada juga orang ngakalin buat ibu orang. Iya, diakalin. Mana diakalin? Ya, bapaknya diakalin. Ya, jangan gitu. Ya, jadi niatkan ya, kita ngaji datang apa? Mensyukuri nikmat akal kita ini. Ya, dipakai akal kita buat apa yang berpikir kalau lagi belajar ilmu tauhid tentang kekuasaan Allah, ya tentang keagungan Allah, kehebatan Allah, wah segala macam. Ini akal gitu. Oh iya. Makanya banyak ayat-ayat yang berkaitan dengan akal itu. Apalah tafakkaru, gitu kan? Ya, apalah tafakkaru? Tapi ente nggak mau berpikir. Ya, banyak kan orang akalnya itu bukan digunakan untuk apa? Iya, untuk kebaikan, tapi untuk hal-hal yang lain, yaitu hawa nafsu ini. Wasihatil badan. Niatkan juga kita datang lagi mensyukuri badan yang sehat. Alhamdulillah Allah Ta'ala kasih kita sehat badan, afiat, mata kita sempurna, penglihatannya, telinga kita, pendengaran kita, penciuman kita, gerak langkah kita, semuanya. Belum lagi yang ada di dalam perut kita, ya, bagaimana kerja, kinerja jantung, kinerja ginjal, kinerja lambung, kinerja usus. Nah, kan kita nggak tahu bagaimana kinerjanya. Belum lagi otak, berapa ratus ribu saraf, ya kan? Bekerja darah. Nih kita datang ngaji dalam rangka mensyukuri, alhamdulillah. Kelak insya Allah Allah akan tambahin sehat badan kita. Begitu maksudnya. Ya. Ya. Awalnya lagi masalah akal. Saya kalau tak ngaji, aku dikatai nggak punya otak deh. Walayannya bihi ikbalan nas. Jangan niat untuk apa? Mencari penghormatan kepada orang. Jangan. Ya, kita ngaji di pondok, ngaji di rumah, ngaji di madrasah, ngaji ini. Pengen supaya orang apa? Muliain kita, hormatin kita, ngagung-ngagungin kita, puja-puji kita. Alhamdulillah. Dan memang rentan. Ya, ulama itu rentan. Ya, bangga-banggaan itu rentan. Ya, pengen dipuja-puji. Ya, pengen diarak, udah, pengen datang di tangannya bolak-balik. Chandra itu kelakuannya. Dia kan serius, gila serius. Tahu nggak serius?
Ustaz. Kadang jadi Ustaz, kadang kagak. Jangan tuh dia pengen dipuja-puji orang. Ya, ada orang yang belajar agama begitu pengen. Ya, hina banget. Lantas kenapa? Orang-orang pada menghormati dia. Biarin aja, emang begitu ajaran agama kita begitu. Tapi kita sebagai ulama, sebagai orang yang berilmu, jangan berharap demikian. Orang lain dia menghormati kita, wajar. Dan memang itu adalah ajaran. Tapi ingat, hati kita kepada Allah Ta'ala tidak menerima pujian dan pengagungan dan penghormatan. Ya, orang berilmu dia dihormati atau tidak tetap dimulia insyaallah taala. Ada puja-pujian, berharap puja-pujian. Ya, akhirnya berjatuh kepada kejelekan hati. Ya, bisa bisa runtuh keimanannya kepada Allah, kebaikannya selama itu bisa runtuh tersebab gara-gara niatnya ingin mendapatkan penghormatan kepada manusia. Ya. Walastijraba hutami dunia, dan juga jangan sampai kita niat untuk supaya menarik harta dunia. Ya, niat ngaji supaya dapetin harta dunia, dapetin uang yang banyak, ya, biar dapat rumah, biar punya rumah, biar rumah yang bagus, yang mewah, kendaraan yang bagus, yang banyak. Ya, nggak butuh gitu-gituan. Tapi murid juga punya otak. Ya. Ustaz nggak perlu bayaran, yang penting paham. Jadi sama-sama berakal, gurunya berakal. Ini gurunya berakal, gurunya nggak ada otaknya. Mudah-mudahan Ustaz nggak boleh apa? Ya, nggak boleh niat cari dunia, Ustaz nggak boleh. Iya. Terus ini anak gue makan. Ya, begitu. Jadi guru tuh nggak boleh ada niatan-niatan jelek, ya kan? Adapun jamaah atau murid memberikan sesuatu, nah itu karena apa? Memang itu yang diajarkan dari agama kita sebagai bentuk penghormatan. Itu, ya, guru nggak kita dihormati, cuma agama memerintahkan, menganjurkan kepada kita sebagai murid untuk menghormati guru. Jadi ketika guru tidak dihormati, itu apa? Celaan itu bukan buat guru, buat dia. Gitu. Ya, ketika guru tidak dihormati, mereka yang hina, bukan guru yang hina. Guru dihormati atau tidak dihormati, tetap dia mulia. Semasa apa? Nggak ada niat-niat jelek dalam hatinya. Tetap dia mulia insyaallah ta'ala. Meskipun di hadapan jamaah atau di hadapan orang lain dia hina, tetap dia mulia. Kenapa? Karena niatnya terpuji. Gak ada pengen penghormatan, gak ada pengen menarik harta duniawi, gak ada. Ya. Adapun kalau tadi jamaah atau murid dia menghormati, itu karena memang anjuran daripada agama. Pun nanti kembali kepada kamu. Sama kita yang orang tua. Ya, orang tua terhadap anak-anak terhadap orang tua. Allah yang anjurin kepada anak untuk apa? Menghormati orang tua. Orang tua nggak butuh penghormatan kepada anak. Terhadap anak nggak butuh mereka orang tua. Lo mau menghormatin saya, bagus, dan itu akan membawa sesuatu yang positif buat kamu sebagai anak. Ridha walidayya. Kan begitu. Sementara kalau kamu menghina saya, menghina orang tua,
guru punya prinsip dalam hidup. Orang caci maki biarin aja. Justru itu hina, mereka orang hina. Ya, itulah yang berat yang ada di dalam hati seseorang itu. Untuk apa? Membersihkan daripada penghormatan atau pujian-pujian dari manusia. Ya. Wal karamah inda sultan wal ghairi, gitu juga. Niat untuk apa? Dimuliain sama pejabat. Ya, dimuliain sama pemerintah segala macam. Dicari ilmu biar deket sama pejabat, sama pemerintah. Jangan niat-niat begitu. Niat-niat jelek. Tapi ada sebagian ulama mendekat sama pemerintah, biarin aja, dia nggak tahu masalah hati, gitu kan? Belum tentu mereka itu apa? Tidak baik niatnya, belum tentu ya. Maka masalah hati nggak boleh kita menjas atau menghakimi seseorang baik atau tidaknya, sebab hubungan hati itu hanya yang tahu Dia dan Allah. Ya, karena bisa juga dia dekat sama pemerintah supaya menyeimbangi keadaan dan juga bisa membuat amar ma'ruf nahi, bisa juga. Kita kadang-kadang main mencas aja. Oh, si ulama ini dekat sama pemerintah, dekat sama pejabat, dekat sama gubernur, dekat sama morotin duitnya. Fitnah kamu. Ya kan? Belum tentu demikian. Coba kalau salah, fitnah jatuhnya itu. Benar nggak? Baik dia masalah hati antara dia dan Tuhan, biarin aja. Ya, nggak boleh kita mencampuri. Ya, atau menjelek-jelekan, nggak boleh. Ya, qala Muhammad bin Hasan rahimahullah, "Lau kana nasu kulluhum abid." Kata Imam Muhammad bin Hasan, kalau seandainya manusia itu semuanya budak saya, seandainya manusia semuanya budak saja, la'ataktuhum, pasti aku merdekakan mereka. Watabarratu an walaihim, dan aku bebaskan mereka dari loyalitas kepada saya. Itu seandainya budak, seandainya mereka itu budak saya, itu manusia, ya pasti deh mereka. Gue gak butuh sama loyalitas lu, gak, gue gak butuh. Begitu sih orang. Ya, semakin dia tidak membutuhkan manusia, semakin manusia butuh sama dia. Tapi ketika kita semakin butuh sama orang, semakin orang akan menjauh kepada kita. Nah, itulah prinsip agama. Ya, sebab kita menjalankan apa yang diatur oleh Allah Ta'ala melalui lisan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Deh niat-niat baik, ya niat-niat terpuji dalam menuntut ilmu, apalagi menuntut ilmu agama syariat. Ya, wa man wajada ladzatal ilmi wal amali bihi qalla ma yadhuru fi ma'indan nas. Siapa yang udah dapetin lezatnya ilmu dan pengamalan, dia apa? Nikmat ngaji, itu belajar ngaji nikmat, kemudian diamalin sama dia dalam keseharian, dia udah dapetin tuh kenikmatan daripada ilmu dan sifat pengamalannya. Qalla ma yadhuru fi ma'indan nas. Dia sedikit sekali dia mengharapkan sesuatu, berkeinginan sesuatu apa yang ada pada manusia. Semakin dia demen cinta sama ilmu dan dia mengamalkan ilmu, dia akan semakin apa? Sedikit sekali mengharapkan, menginginkan sesuatu dari apa yang dimiliki oleh manusia. Apa? Harta, jabatan. Begitu mesti. Maka berapa banyak orang diangkat derajatnya oleh Allah Ta'ala, apa pondok pesantrennya besar luar biasa segala macam, karena keikhlasan hati dia di dalam berdakwah, dalam membimbing. Ya nggak suka dia itu yang namanya puji-puji. Akhirnya apa? Berkah tuh, gitu kan? Nah itu bisa kita saksikan lah zaman sekarang ini. Ya. Ansyadana Asy-Syekhul Imam Al-Ajal Al-Ustaz Iwamuddin Hamad bin Ibrahim bin Ismail As-Saffari Al-Ansari Qiblaan li Abi Hanifah rahimahullah ta'ala syi'ar. Ya, guru kita Hamad bin Ibrahim pernah
membacakan sebuah syair kepada Imam Abu Hanifah. Man talabal ilma lil ma'ad, siapa yang mencari ilmu untuk hari akhirat, untuk kembali ke pangkuan Allah, faza bi fadli minar rasul, dia akan beruntung deh. Ya, kalau kita menuntut ilmu tujuannya apa? Untuk akhirat, faza bi fadli minar rasul, dia beruntung ya dengan karunia daripada petunjuk, diberuntung nih. Faya li khusrani talibihi, sungguh orang yang rugi sekali. Linaili fadli minal ibad, kalau dia mencari ilmu untuk apa? Mendapatkan penghormatan, kemuliaan dari manusia. Rugi dia. Kalau pengen dipuja-puji, pengen dicium tangan segala macam, kita nggak minta mereka cium tangan. Cuma memang anjuran aja. Ya, kamu sebagai murid, sebagai jamaah memang dianjurkan karena kamu mengambil ilmu darinya, gitu kan? Mengambil barokah darinya, maka dianjurkan bagi kamu untuk bercium tangan. Nggak ngerti, guru nggak ngerti bilang siapa? Udah nggak ngerti cium tangan. Lo cium tangan sebuah enggak ya udah. Ngapain? Ya ada. Begitu. Balik kepada kamu sendiri. Kamu menghormati guru, menghormati orang tua kamu orang mulia. Tapi kamu menghinakan guru, menghinakan orang tua, tetap guru dan orang tua tetap mulia, kamu yang hina. Gitu. Ya. Allahumma illa idza talaba jahal lil amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Boleh kalau dia mencari ilmu, ya, mencari jabatan, ya dia mencari jabatan untuk apa? Beramar ma'ruf nahi. Iya. Oh, saya mau jadi inilah gubernur, saya mau jadi ini, jadi RT, jadi RW, RMK, ya kan? Silakan aja. Kalau tujuannya baik untuk amar ma'ruf nahi wa tanfidil haq, melaksanakan kebenaran, wa ijaziddin la dinafsihi, untuk ya menegakkan daripada agama bukan untuk dirinya sendiri, wahawu, apalagi untuk nafsunya dia. Ya, fayajuzu zalika bika bima yuqimu bi al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Maka boleh bagi dia ya melakukan hal demikian sekedar untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Ya, nah itu yang harus dipahami oleh kita semuanya agar senantiasa ya kita kan ngaji di majlis semacam ini tetap niatkan yang baik-baik, niatin yang terpuji, ya kan? Niatin supaya tadi apa? Bersyukur atas nikmat akal, bersyukur agar sehatnya badan, ya, jangan pengen cari-cari dunia, ya, pengen cari makan, cari minum, ya kan? Wah, kalau Jumat pertama nih, biasanya nasi uduk nih, ya. Amin ya nih, mulai lapar nih. Kalau saya Al-Fatihah. Ya Rabbana ta'arafna Terima
Ya Rabbi Asyam